Oke, adik-adik semuanya, kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar terkait, mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, rumus empiris. Ya, rumus empiris itu rumus yang paling sederhana, itu ya, dalam satu molekul. Contohnya apa? Ini ada beberapa molekul yang sudah saya contohkan. Ya, ada hidrogen, ada air, ada amonia, dan ada metana. Oke, hidrogen H2, kalau kalian perhatikan ya, rumus strukturnya adalah H, dia satu garis H. Oke, kalau kalian perhatikan ya, hidrogen itu kan memiliki elektron valensi 1. Oke, kemudian agar sama seperti gas mulia itu kan harus mematuhi aturan duplet. Ya, sehingga hidrogen di sini saling menggunakan elektron ya secara bersama-sama. Ya, kata kuncinya itu ya, penggunaan elektron bersama-sama. Nah, itu kita kenal sebagai ikatan kovalen. Kemudian oksigen ya dan hidrogen akan bereaksi membentuk air. Ya, kemudian ikatan yang terbentuk sama-sama ikatan kovalen. Hidrogen butuh satu elektron. Oksigen ya, kalau kita lihat elektron valensinya ada 6. Ya, sehingga butuh 2 elektron. Jadi oksigen nanti akan menggunakan 2 elektron dari 2 hidrogen ini ya, dan hidrogen masing-masing akan menggunakan 1 elektron dari si oksigen. Kemudian amonia ya, amonia nitrogen elektron valensinya 5 ya, kemudian berarti kan butuh 3 lagi elektron agar sama seperti gas mulia ya, dan nitrogen ini akan menggunakan elektron yang dimiliki oleh si hidrogen. Hidrogennya sama, akan menggunakan 1 elektron dari si nitrogen ya, sehingga nitrogennya menggunakan elektron hidrogen ya, agar seperti gas mulia. Hidrogennya juga sama, yang menggunakan 1 elektron dari nitrogen agar sama seperti gas mulia. Kalau karbon ya, karbon elektron valensinya 4 ya, elektron valensinya 4, agar dia sama seperti gas mulia harus menggunakan 4 elektron dari si hidrogen ya, dan hidrogennya juga sama, sehingga semuanya ini merupakan ikatannya adalah ikatan kovalen ya, karena terjadi penggunaan elektron secara bersama-sama. Kemudian rumus kimia ya, biasanya ahli kimia menggunakan rumus kimia itu untuk mengekspresikan komposisi dari molekul atau senyawa ion ya dalam simbol-simbol kimia. Oke, ada 2 ya, ada rumus molekul, ada rumus empiris. Tadi saya sudah sebut rumus empiris ya. Rumus molekul ini adalah menunjukkan ya jumlah atom secara pasti dalam suatu elemen ya, dalam unit atau satuan terkecil dari suatu senyawa. Contohnya H2 ini merupakan rumus molekul dari hidrogen. O2 itu rumus molekul dari oksigen. O3 itu rumus molekul dari ozon ya. H2O itu adalah air. Kemudian ada istilah lain yaitu alotrop. Alotrop itu ketika suatu unsur itu berada pada 1 atau 2 atau lebih ya bentuk yang bisa ditentukan. Oke, contohnya apa? Contohnya adalah karbon dan berlian. Ya, karbon arang dan berlian itu kan sama-sama tersusun oleh atom karbon. Ya, hanya saja bentuknya berbeda, kemudian sifat fisika dan kimianya juga berbeda. Nah, itu kita sebut sebagai alotrop. Ya, unsur yang sama tapi memiliki bentuk yang berbeda. Nah, rumus empiris apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa rumus empiris itu kan rumus yang paling sederhana ya dari suatu senyawa. Oke, kalau misalkan ini saya punya contoh adalah hidrogen peroksida H2O2, ini biasanya digunakan sebagai antiseptik dan bleaching agent ya pada tekstil ya. Nah, ini memiliki rumus tadi H2O2. Artinya apa? Perbandingan atom hidrogen dan oksigennya 2:2 atau 1:1. Ya, jadi H2O2 kita sederhanakan menjadi HO. Nah, HO-nya ini merupakan adalah rumus empiris ya, rumus paling sederhana ya dari keseluruhan rasio atom-atom ya yang membentuk suatu molekul. Nah, contoh yang lain, hidrazin N2H4.
ya yang digunakan sebagai bahan bakar roket gitu ya. Rumus molekulnya adalah N2H4. Oke, jadi kalau misalkan kita bagi menjadi rumus yang paling sederhana yaitu NH2. Kita bagi dua semuanya ya. Perbandingannya tetap ya 1:2, cuman ini yang paling sederhananya. Tapi ada juga senyawa-senyawa yang tidak bisa ya, ataupun tidak bisa dibagi ya maksudnya. Dan rumus molekul dan rumus empirisnya itu sama. Contohnya apa? Ada H2O, NH3, CO2 dan CH4. Ini kan tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi rumus kimianya sama dengan rumus empirisnya. Nah, ini ada beberapa contoh ya senyawa yang nanti bisa kita diskusikan ya. Silakan kalian kerjakan dulu, tentukan ya rumus empiris untuk asetilen, glukosa dan nitros oksida. Ya, silakan. Kemudian bagaimana sih senyawa ionik itu terbentuk ya? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa senyawa ionik itu terbentuk karena ikatan ionik. Ya, ikatan ion atau ikatan ionik ya terbentuk karena apa? Karena adanya tadi eh, transfer elektron atau serah terima elektron. Ada unsur yang berperan sebagai donor elektron, ada unsur yang berperan sebagai akseptor elektron. Ya, contoh senyawanya apa? NaCl yang paling gampang. Ya, nah ini yang A, ini adalah struktur padatan NaCl. Kemudian dalam realitanya kation ya memiliki kontak dengan anion. Kalau yang digambar ini kan terpisah ya antara kation dan anion. Tapi kalau secara nyatanya ya ternyata kationnya itu memiliki kontak dengan anion. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini ya ukuran kation itu lebih kecil daripada ukuran anionnya. Kenapa? Ya itu silahkan dicek di video sebelumnya. Oke. Nah, ini contoh dari bentuk kristal NaCl ya. Kalau misalkan kalian menggunakan mikroskop ya untuk melihat NaCl, dia akan berbentuk kristal seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ke bagaimana sih kita memberi nama ya atau menuliskan ya rumus dari senyawa ion yang binary. Binary itu apa? Binary itu tersusun dari dua atom ya atau dua ion dalam hal ini. Contohnya apa? Ada potasium bromida. Ya, potasium bromida ini kan tersusun dari ion positif potasium, ion negatif bromida. Biasanya kita menuliskan kation dulu baru anionnya. Ya, jadi K plus Bn minus ya muatannya plus 1 plus minus 1 sama dengan 0 sehingga ya tidak perlu dituliskan subscript ya atau angka yang di bawah ini ya ke KBr ya karena sama-sama 1 dan menghasilkan muatannya 0. Oke. Kemudian zinc ioda. Ya, zinc iodida ini tersusun dari zinc yang bermuatan positif Zn2+ dan anion iodida I-. Oke, kalau kalian perhatikan ya, muatan positifnya itu kan ada 2 ya. Plus 1 plus 2 kemudian ion negatifnya minus 1. Kalau di total plus 1. Artinya apa? Artinya agar menjadi 0 dibutuhkan minus 1 lagi. Ya, minus satunya dari mana? Dari iodida. Ya, jadi 1 Zn itu memerlukan 2 iodida agar molekulnya menjadi netral atau bermuatan 0 ya, sehingga kita bisa tuliskan subscriptnya Zni2 ya. Jadi disilang ya Zn 2+ dan I-. Bagaimana dengan aluminium oksida? Aluminium oksida itu tersusun dari Al3+ dan O2-. Oke, kemudian kita tahu bahwa untuk menetralkan senyawa ini ya dibutuhkan 2 Al dan 3 oksigen ya, atau kalian tinggal silang aja muatannya ya. Al-nya yang 3+, 3-nya jadi subscriptnya si oksigen, oksigen 2- 2-nya jadi subscriptnya dari si Al ya. Jadi nanti silang jadinya adalah Al2O3.
Nah, ini contoh lainnya ya, ada Ca2+, ya, NO3-. Nah, NO3 ini namanya ion poliatomik. Kenapa? Karena tersusun dari lebih dari satu atom, ya, anion ya, atau ion ya. Ya, jadi NO3-, muatan minusnya ini miliknya si NO3. Ya, jadi Ca2+, NO3-, ingat disilang ya, Ca-nya jadi 1, NO3-nya jadi 2 subscript-nya. Jadinya Ca2+, NO3- menjadi Ca, ya, dalam kurung, ingat NO3 2 kali. Ya, 2-nya di mana muatannya Ca, ya. Kemudian Ca-nya harusnya kan 1 ya, tapi tidak kita tulis, itu muatannya NO. Oke, silakan boleh dikerjakan dulu latihannya, nanti kita akan bahas ya di pertemuan Zoom meeting. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa menentukan rumus ya, rumus kimia dari ion-ion ya, kation dan anion ketika bereaksi. Kemudian tadi penamaan ya sudah saya singgung sedikit bahwa kation itu disebut dulu baru anion ya. Oke, di sini ada nama unsurnya, unsur netralnya, dan di sini ada nama kationnya. Contohnya sodium ya, nama ionnya adalah ion sodium atau ion natrium ya kalau bahasa Indonesia, ion natrium atau kation natrium. Potasium ya atau kalium ya namanya kalau jadi K+ ion kalium atau kation kalium. Magnesium ya Mg, kalau Mg2+ menjadi ion magnesium. Al aluminium kalau membentuk ion menjadi ion aluminium. Oke, di sini kita punya kalium bromida, zinc ioda, aluminium oksida ya, yang semuanya merupakan senyawa yang bersifat binary ya atau tersusun dari dua unsur. Oke, LiOH namanya lithium hidroksida ya. Kemudian KCN adalah namanya potasium cyanida. Nah, LiOH ini kan tersusun dari lebih dari dua ya. Lithium, oksigen, hidrogen. Kemudian KCN itu ada kalium, karbon, nitrogen. Ya, semuanya tersusun dari tiga unsur ya, makanya kita sebut sebagai ternary. Nah, ini kalau misalkan untuk logam-logam transisi ya, logam-logam transisi ini cukup unik ya. Cukup unik kenapa? Karena ya di logam transisi ini memiliki muatan lebih dari satu. Ya, ada muatannya contohnya besi ya atau Fe ini memiliki muatan plus 2 dan plus 3. Ya, karena memiliki muatan plus 2 dan plus 3 artinya apa? Kita tidak bisa menuliskan hanya besi. Ya, tapi harus lebih spesifik besi yang mana? Ya, plus 2 atau plus 3. Jadi kalau penamaan ya, unsur-unsur transisi yang memiliki muatan lebih dari satu itu harus dituliskan ya muatannya. Jadi contohnya ini FeCl2, FeCl3 ya, senyawanya berbeda, jadi penamaannya juga harus berbeda. Ya, ini ada besi namanya besi dalam kurung 2 spasi klorida. Kalau FeCl3 itu adalah besi spasi 3, sorry, besi 3 spasi klorida. Ya, jadi harus ditambahkan apa namanya bilangan oksidasinya. Kemudian di sini ada contoh lain ya. Ada Mn2+, Mn3+, Mn4+. Ya, satu unsur tapi memiliki muatan yang berbeda-beda. Oke, ada Mn2+, ini akan membentuk ikatan dengan oksigen menjadi MnO ya, karena kan O2- ya. O2- jadi namanya adalah mangan 2 spasi oksida. Nah, ini jangan sampai salah. Biasanya kalian menuliskan unsur spasi muatan spasi oksida. Salah ya. Harus mangan. Oke, jangan spasi dulu. Mangan dalam kurung muatannya berapa? Ya, tutup kurung, spasi baru oksida. Ya, ini Mn3+ berarti mangan dalam kurung 3, tutup kurung, spasi oksida. Mn4+ mangan ya dalam kurung 4 tutup kurung spasi oksida ya, jadi namanya
mangan 2 oksida, mangan 3 oksida, mangan 4 oksida, ya. Nah, ini ada beberapa contoh kation, ada beberapa contoh anion gitu ya. Nah, silakan diberikan nama untuk senyawa-senyawa berikut. Oke. Kemudian ya, kalian punya tugas pilih 5 kation, pilih 5 anion, kemudian kalian gabungkan ya. Kation dan anion akan membentuk senyawa apa, kemudian namanya apa. Jelas ya? Jadi pilih 5 kation, 5 anion, ketika membentuk senyawa, senyawanya apa, namanya apa ya. Sama mengerjakan yang ini. Kemudian ini ada terkait senyawa molekul ya. Kalau senyawa molekul ini contohnya ada HCl, hidrogen klorida, hidrogen bromida, SiC ya, silikon karbida ya, ini CO, karbon monoksida, karbon dioksida, SO2 sulfur dioksida, SO3 sulfur dioksida, NO2 nitrogen dioksida, N2O4 dinitrogen tetroksida. Oke. Nah, ini ada penamaan ya dalam bahasa Latin. Jadi 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta dan seterusnya. Nanti kalian baca-baca lagi gitu ya. Contohnya ini ada di boran, ya, metana, silan, amonia, fosfin, air, ya, hidrogen sulfida. Oke. Nah, ini adalah asam dan basa ya. Mungkin kalau yang ini akan kita jelaskan ya di pertemuan selanjutnya. Oke, kita cukupkan sampai sini. Tugasnya dikerjakan ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Saya tutup terlebih dahulu.